Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Priyapriyani. Saya dari Fakultas Universitas Terbuka Denpasar dari Prodi Ilmu Komunikasi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Peran Mahasiswa Ilmu Komunikasi dalam Era Digital Menjadi Agen Komunikasi yang Kritis dan Adaptif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang saya hormati, di era digital sekarang ini, kita hidup di tengah arus informasi yang luar biasa deras. Pesan-pesan datang dan pergi begitu cepat, melewati berbagai platform digital, dari media sosial, portal berita, hingga ruang diskusi virtual. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2024, tercatat bahwa 72,78% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Artinya, dunia digital telah menjadi ruang komunikasi baru bagi sebagian besar masyarakat kita. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, tentu kita tidak bisa diam melihat perubahan besar ini. Karena di tangan kitalah kualitas komunikasi publik, baik di dunia maya maupun dunia nyata ikut ditentukan. Hadirin yang saya banggakan, era digital tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga tantangan baru. Cara pesan dikirim, cara pesan diterima, dan direspon kini sudah berubah total. Kalau dulu, komunikasi lebih banyak dilakukan secara tatap muka. Sekarang semuanya berpindah ke layar. Media sosial, algoritma, dan artificial intelligence kini punya peran besar dalam pembentukan opini publik. Sebagai calon komunikator profesional, mahasiswa ilmu komunikasi dituntut untuk memahami bagaimana sistem komunikasi digital bekerja. Bukan hanya sekedar bisa menggunakan teknologi, tapi juga mampu berpikir kritis terhadap informasi yang beredar. Menurut Antara News 2024, generasi digital seperti kita harus dibekali kemampuan memilah informasi dan berpikir kritis. Karena media sosial kini lebih dominan sebagai ruang belajar dan interaksi. Artinya, kemampuan literasi media dan etika digital bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Selain itu, di era Society 5.0 ini, peran kita semakin kompleks. Berdasarkan artikel dari Binus University 2025, dunia bekerja bagi lulusan ilmu komunikasi kini menuntut penguasaan teknologi digital, data analistik, dan kemampuan menciptakan konten digital yang kreatif. Jadi, menjadi mahasiswa ilmu komunikasi saat ini bukan soal berbicara atau menulis dengan baik, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa beradaptasi dan memimpin perubahan di dunia digital. Untuk bisa menjadi agen komunikasi yang kritis dan adaptif, ada beberapa hal yang perlu kita kembangkan. Yang pertama, literasi media dan digital. Mampu memahami sumber informasi dan menyaring pesan yang benar agar tidak menyebarkan hoaks. Yang kedua, kemampuan teknologi komunikasi. Menguasai alat-alat digital seperti aplikasi desain, editing, manajemen media sosial, atau data komunikasi. Yang ketiga, kritis dan tanggung jawab sosial. Berani menyuarakan hal yang benar, namun tetap menjaga etika agar ruang digital tetap sehat dan beradab. Kalau ketiga hal tersebut kita kuasai, maka mahasiswa ilmu komunikasi menjadi game changer, bukan sekedar pengguna, tapi pencipta makna dan penggerak perubahan sosial yang sesungguhnya. Hadirin sekalian, dunia digital akan terus berkembang, tapi satu hal yang pasti, di balik setiap teknologi, selalu ada manusia yang menentukan arah komunikasinya. Dan disitulah peran kita, mahasiswa ilmu komunikasi, menjadi sangat penting. Marilah kita jadikan ilmu yang kita pelajari bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi
kita membangun masyarakat yang lebih cerdas, kritis, dan beretika dalam berkomunikasi. Dengan semangat adaptif dan pikiran yang terbuka, mari kita buktikan bahwa generasi komunikasi digital bisa membawa perubahan positif bagi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Priyapriyani. Saya mahasiswa semester 1 dari Fakultas Universitas Denpasar dengan prodi Ilmu Komunikasi. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, hari ini saya ingin menyampaikan satu tujuan, yaitu menjadi cahaya bagi saudara-saudara kita yang sedang berada dalam kegelapan ujian. Gunung Semeru kembali mengeluarkan erupsi dan ribuan warga terpaksa mengungsi, meninggalkan rumah mereka untuk menyelamatkan diri. Dalam hitungan menit, langit berubah gelap, abu vulkanik menyelimuti desa, suara gemuruh mengguncang bumi, dan warga berlarian mencari perlindungan. Banyak yang kehilangan rumah, harta benda, bahkan terpisah dari keluarganya sendiri. Hari ini, ratusan pengungsi masih bertahan di pos-pos darurat dengan kebutuhan yang jauh dari kata cukup. Mereka membutuhkan makanan, minuman, selimut, obat-obatan, tenda, serta bantuan cepat dari kita semua. Teman-teman, bayangkan jika itu terjadi pada keluarga kita, rumah yang kita sudah bangun bertahun-tahun hilang dalam sekejap. Anak-anak harus tidur berdesakan di tenda, dan ketidakpastian menjadi satu-satunya hal yang pasti. Namun, di balik musibah ini selalu ada harapan. Harapan itu bisa datang dari mana saja, termasuk kebaikan kecil yang kita lakukan saat ini. Karena itu, saya mengajak kita semua untuk berdonasi. Tidak perlu menanggung besar. Setiap rupiah yang Anda berikan adalah nafas baru bagi mereka. Donasi ini akan disalurkan untuk makan siap saji dan kebutuhan pokok, selimut, pakaian hangat, dan perlengkapan bayi, obat-obatan, serta perawatan darurat, dan juga pembangun tenda fasilitas pengungsian. Ingatlah, ketika satu daerah musibah, kita semua adalah keluarga. Kekuatan kita sebagai bangsa terletak pada gotong royong. Mungkin kita bisa mencabut kesedihan mereka sepenuhnya, tetapi kita bisa meringankan beban yang mereka pikul. Mari kita jadikan momen ini sebagai wujud nyata kepedulian. Mari kita ulurkan tangan, berikan bantuan, dan kirimkan doa terbaik untuk saudara-saudara kita di Semeru. Karena saat ini memberi sesungguhnya kita sedang membangun harapan. Terima kasih atas perhatian dan kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.